Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ganteng, anak-anak cantik yang bisa sayangi? Hari ini kita akan belajar agama lagi ya nak ya, bersama Bu Nisa. Dan jangan lupa setelah melihat video ini untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar. Dan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kita mendapat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada anak-anak didik kami dan berilah mereka pemahaman, dan jadikanlah mereka anak-anak yang sholihah, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Al-Quran. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 4, yaitu bersih itu sehat, dan pada sub C yaitu hidup bersih. Semangat ya anak ya, diperhatikan dengan baik dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Semangat. Nah, anak-anak, ada hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Siapa yang hidup bersih, maka dia adalah termasuk orang-orang yang beriman. Untuk itu kita harus hidup bersih. Dan jika kita menjaga kebersihan, pasti kita akan sehat, karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Siapa yang menjaga kebersihan pasti disayang oleh Allah. Orang yang menjaga kebersihan dan kesucian setiap hari akan dicintai oleh Allah, karena Allah mencintai orang yang bersih dan suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang mencintai orang yang suci dan bersih. Untuk itu kita harus hidup bersih, karena hidup bersih dicintai oleh Allah, sebagian dari iman, dan kita akan sehat. Nah, apa saja yang harus kita jaga kebersihan dan kesuciannya? Apa ya yang harus kita bersihkan dan sucikan? Masih ingatkah nak? Pada pelajaran 4 pada sub A sudah Bu Nisa jelaskan apa yang harus kita bersihkan setiap hari, kita sucikan setiap hari. Yang pertama adalah badan kita, yang kedua adalah pakaian kita, yang ketiga adalah barang-barang milik kita, dan yang terakhir adalah tempat kita. Itu yang harus kita bersihkan setiap hari dan sucikan setiap hari dari najis. Nah, yang pertama adalah badan. Badan kita harus bersih. Apa saja yang harus kita bersihkan, nak? Yang pertama adalah kuku kita. Kuku kita biar tidak ada kuman yang masuk, kita potong kalau sudah panjang. Kemudian telinga kita juga harus kita bersihkan. Hidung kita semua harus dibersihkan. Yang kedua adalah menggosok gigi setelah makan, akan tidur, dan bangun tidur. Itu setiap hari yang harus kalian lakukan. Jadi setelah makan harus gosok gigi, sisa-sisa makanan biar hilang, tidak menjadi kuman. Mau tidur, karena seharian kita makan dan minum. Mau tidur harus bersih gigi kita dan bangun tidur. Bangun tidur juga harus gosok gigi. Selanjutnya adalah mandi. Mandi
2 kali sehari dengan air suci mensucikan setiap hari. Jadi sehari 2 kali, pagi dan sore. Kalau mau menambah siang boleh, tapi jangan bermain-main dengan air. Untuk tata caranya mandi, Bu Nisa sudah menjelaskan pada minggu lalu. Kalau mau masuk kamar mandi pakai kaki mana ya nak? Pakai kaki kiri dan berdoa sebelum masuk kamar mandi. Keluar kamar mandi dengan menggunakan kaki kanan dan membaca doa. Selanjutnya adalah membersihkan tangan setiap dari manapun kalian dari luar harus membersihkan tangan. Untuk tata caranya membersihkan tangan, Bu Nisa sudah mencontohkan pada minggu yang lalu. Dipraktekkan dengan baik ya nak ya, biar tangan kita jauh dari kuman, jauh dari virus. Selanjutnya adalah istinja. Istinja itu adalah mensucikan dari buang air kecil dan buang air besar. Pakai tangan mana nak? Pakai tangan kiri. Kalau tangan kanan buat makan, kalau tangan kiri buat bersuci dari membuang air besar dan buang air kecil. Istinja. Selanjutnya adalah membersihkan pakaian. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mencuci baju. Belajar dari ayah ibu kalian ya nak ya, bagaimana cara mencuci baju yang benar. Nah, bantu ibu, bantu ayah di rumah untuk mencuci pakaian. Belajar dari sekarang. Tapi jangan mainan air. Selanjutnya setelah dicuci diapakan nak? Dijemur biar kering. Setelah dijemur sudah kering, kita setrika. Ya, hati-hati kalau mensetrika, jangan kena panas, jangan sampai kena badan kita. Selanjutnya kita harus membedakan mana pakaian untuk sekolah, mana pakaian untuk sholat, dan mana pakaian untuk bermain. Kita gunakan sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jangan pakaian untuk bermain digunakan untuk sholat, berarti itu kotor nak, tidak boleh digunakan untuk sholat. Pakaian sekolah, seragam sekolah dibuat untuk main, itu tidak boleh, harus ganti dulu baru bermain. Jadi pakaian sekolah sendiri, pakaian sholat sendiri, ngaji sendiri, dan bermain sendiri. Itu menjaga kebersihan pakaian. Selanjutnya adalah menjaga kebersihan barang-barang yang kita miliki. Contohnya adalah mencuci piring, mencuci sendok, mencuci gelas. Setelah kita makan tidak boleh ditaruh saja, tapi harus dicuci. Mulai dari sekarang pakai sabun cuci Sunlight ya, atau sabun cuci yang lain. Terus merapikan buku setelah kita belajar harus dirapikan, tidak boleh ditaruh saja kemudian ibunya yang merapikan. Itu tidak boleh, karena kita yang menggunakan, kita harus membersihkan, merapikan. Nah, mejanya, tempat belajarnya kita harus bersihkan setelah kita gunakan. Nah, biar rapi, tempat pensilnya ditata dengan baik, bukunya ditata dengan baik agar terlihat rapi. Selanjutnya adalah kebersihan tempat. Apa saja kebersihan tempat itu nak? Kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama adalah menyapu. Contohnya menyapu. Menyapu adalah contoh dari menjaga kebersihan tempat. Kedua adalah membersihkan kaca biar tidak ada debunya. Kita bersihkan dengan air
air. Terus mengepel, setelah disapu baru dipel, karena sudah bersih, tidak ada kotoran, baru kita ngepel. Membuang sampah pada tempatnya, tidak berserakan. Kalau membuang sampah sembarangan nanti menumbuhkan kuman. Merapikan tempat tidur. Kita tidur tidak boleh menyusahkan orang tua. Setelah kita tidur tidak langsung pergi, tapi kita rapikan. Setelah dirapikan, kita sapu kamar kita biar bersih. Selanjutnya adalah membersihkan halaman rumah. Itu juga harus kita bersihkan, tidak hanya di dalam rumah kita sapu, tapi di luar rumah juga kita bersihkan. Selanjutnya adalah membersihkan meja, membersihkan almari. Itu juga adalah termasuk menjaga kebersihan tempat biar jauh dari kuman dan badan kita pun juga sehat. Selanjutnya adalah membersihkan tempat sholat kita. Kita sapu, kita tata dengan baik, tidak boleh berserakan biar tidak ada kuman-kuman. Dan syarat sah sholat juga harus bersih dari tempat suci pakaian dan suci badan kita. Selanjutnya adalah rumah kita agar terkena sinar matahari agar tidak lembab ya. Usahakan di rumah kita terkena sinar matahari agar tidak lembab ya nak ya. Nah, itu adalah contoh dari kebersihan tempat yang harus kita lakukan setiap hari agar kita juga sehat, jauh dari kuman, suci, badan kita suci, tempat kita suci, dan semuanya suci. Nah, itulah nak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersih dan suci agar kita dicintai oleh Allah dan kita selalu sehat. Yuk kita menjaga kebersihan setiap hari ya nak ya. Sudah cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.